Halo semuanya, selamat sejahtera untuk kita semua. Semoga kita baik-baik saja. Semoga kita masuk surga. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua baik-baik saja. Eh, ada sebuah cerita. Bagaimana menurut Anda semua? Nanti silakan tulis di kolom komentar. Ada sebuah cerita, dan jika Anda mempunyai cerita yang sama, silakan tulis di kolom komentar. Cerita ini dibagikan di TikTok. Saya tidak bisa menyebutkan namanya, takutnya nanti menjadi pencemaran nama baik atau menyebarkan tanpa izin. Tapi dia sendiri yang menyebarkan di akunnya. Sebut saja namanya Cahya. Ada seorang perempuan namanya Cahya. Cahya ini sedang hamil 7 bulan. Yang mana sebuah kebahagiaan yang sangat Cahya tunggu. Kehamilan pertama dengan suaminya. Cahya sangat cinta dengan suaminya. Mereka sudah menikah selama 3 tahun. Dan Cahya merasa bahwa hidupnya sempurna. Cahya dan suaminya saling mendukung, dan Cahya berterima kasih, yang mana akhirnya dia dan suaminya bisa menjadi orang tua. Namun Cahya bercerita kebahagiaan itu mulai retak tanpa Cahya sadari. Cahya merasa aneh belakangan ini. Cahya mulai curiga yang mana suaminya mulai menjauh dan suka pulang larut malam. Dan akhir-akhir ini suaminya mulai jarang menghabiskan waktu dengan Cahya. Yang mana Cahya ini hamil 7 bulan dan sangat memerlukan perhatian dari suaminya. Tapi anehnya suaminya makin tambah hari semakin menjauh. Tapi Cahya mencoba untuk bersabar karena dia berbaik sangka dengan kesibukan yang dialami oleh suaminya. Mereka kan mau lahiran, otomatis akan keluar uang yang banyak untuk lahiran. Jadi mencoba untuk bersabar. Tapi entah kenapa Cahya tambah hari semakin merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan suaminya. Lalu pada suatu hari ketika Cahya ini pulang ke rumahnya lebih awal, dan dia ingin mengejutkan suaminya dengan membelikan makanan favorit suaminya. Namun Cahya merasa terkejut dengan pemandangan yang ada di ruang tamu. Ternyata suaminya sedang bermesraan dengan ibu kandung Cahya sendiri. Mereka duduk berdekatan dan Cahya bisa melihat ada sesuatu yang tidak biasa di antara suami dan ibunya. Lalu ada kebisuan yang sangat menyesakkan di udara, dan tiba-tiba Cahya merasa seperti sedang terjebak di dalam mimpi buruk. Cahya lalu bertanya, "Wahai suamiku, apa yang sedang terjadi?"
"Wahai ibuku, apa yang sedang kamu lakukan dengan suamiku?" Lalu sang suami terdiam, menundukkan kepala, dan tanpa bisa berkata apa-apa. Serta ibunya Cahya pun juga tidak mampu untuk berkata-kata, menundukkan kepalanya, dan tidak mampu menatap mata Cahya. Dengan hati yang hancur, Cahya berjalan menuju suami tercintanya dan ibu tercintanya, menanyakan apa yang terjadi sampai akhirnya sang suami mengaku bahwa dia sudah beberapa bulan ini selingkuh dengan mertuanya atau ibunya Cahya. Mereka mulai dekat ketika Cahya terlalu fokus pada kehamilannya, yang mana Cahya itu sering kelelahan, sedangkan suaminya juga butuh dilayani diranjang. Nah, tapi Cahya ini terlalu sibuk dengan kehamilannya, lalu kecapean. Lalu akhirnya sedikit demi sedikit hubungan suami dan ibunya ini mulai dekat, berkembang, sampai akhirnya mereka melakukan sesuatu yang tidak pantas antara mertua dengan menantu. Cahya merasa dunianya runtuh seketika. Suaminya yang seharusnya menjadi tempatnya bergantung malah selingkuh dengan ibunya sendiri. Cahya tidak tahu harus melakukan apa-apa lagi. Cahya merasa dikhianati, hancur, dan sangat bingung. Seorang ibu yang seharusnya menjadi sosok yang melindungi anaknya malah menjadi orang yang menghancurkan hubungan anaknya. Perasaan ini sangat sulit untuk dijelaskan. Sakitnya bukan hanya karena perselingkuhan itu, tapi juga karena Cahya merasa hancur oleh orang-orang yang dia percayai. Bagaimana mungkin suami tercintanya bisa selingkuh dengan ibunya sendiri atau mertuanya? Dan bagaimana mungkin sang ibu bisa melakukan perbuatan yang tidak pantas dengan suaminya atau menantunya? Lalu Cahya menghabiskan beberapa hari di kamar menangis dan berusaha mencerna semua yang terjadi. Lalu sang suami meminta maaf dan sang ibu pun juga menangis meminta maaf, sangat menyesal. Sekarang Cahya harus menghadapi kenyataan yang pahit ini sendirian, sembari menunggu kelahiran anaknya sendiri. Tidak ada kebahagiaan seperti dulu dan Cahya merasa sangat terluka. Cahya harus menemukan jalan untuk berdiri kembali, tapi Cahya tahu tidak ada yang bisa mengubah kenyataan pahit yang sudah terjadi. Sehingga Cahya harus menghadapi kenyataan pahit itu sendirian, sambil menunggu kelahiran anaknya. Tidak ada lagi kebahagiaan seperti dulu, dan Cahya sangat terluka. Cahya harus menemukan jalan untuk berdiri kembali, tapi Cahya tidak tahu luka ini bisa mengubah dalam hidupnya selamanya. Nah, jadi ada cerita seorang perempuan yang bernama, saya tidak akan menyebutkan namanya, tapi dia membagikan di akunnya sendiri bahwa dia sudah beberapa tahun menikah dengan suaminya, belum punya anak, lalu tiba-tiba mempunyai anak. Di beberapa bulan masa kehamilannya, dia mulai mencium hal yang tidak beres dengan suaminya. Sampai akhirnya dia memperdapati sendiri suaminya sedang bermesraan dengan ibunya sendiri. Betapa hancurnya hidupnya. Tapi dari sisi suami, ya bagaimana ya, yang namanya laki-laki juga perlu berhubungan di ranjang.
atau batin. Tapi sang istri tidak bisa melayaninya karena terlalu sibuk mengurus kehamilan pertamanya setelah beberapa tahun menikah. Lalu akhirnya dia mulai selingkuh dengan mertuanya, ternyata mertuanya juga mau, sampai mereka berdua melakukan perbuatan atau zina atau perbuatan yang tidak pantas. Nah, sampai sini bagaimana menurut Anda semua? Silakan tulis di kolom komentar, dan jika kalian mempunyai pengalaman yang sama, silakan tulis di kolom komentar. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Semoga kita mempunyai pasangan yang tidak akan selingkuh seumur hidupnya, dan semoga kita tidak akan selingkuh. Saya belum menikah, saya ingin menikah, saya tidak mau mempunyai pasangan yang selingkuh, dan saya juga tidak akan selingkuh. Semoga kita semua disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Salam damai.